Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allahu azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhadatsatuha wa kullu muhadatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin, semoga Allah Jalla wa Ala memberikan kepada kita kemudahan, keistiqomahan untuk senantiasa menjalani perintah-perintah Allah, dan kita berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi segala larangan-larangannya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi yang terkenal dengan kitab kecilnya Hadis Arba'in An-Nawawi, beliau pernah mendefinisikan perkara syaitan. Beliau katakan, wa summiya syaitanan litamarrudihi wa utuwihi. Dinamakan syaitan karena terdapat unsur kejahatan, litamarrudihi wa utuwihi, sifat kejahatan dan adanya sifat pembangkangan terhadap syariat Allah Jalla wa Ala. Kemudian beliau melanjutkan, wa kullu maridin atin syaitanun, dan setiap kejahatan, pembangkangan terhadap syariat hukum-hukum Allah Jalla wa Ala dan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah syaitan. Wal azharu annahu mushtaqqun min syatana yashtunu, dan secara zahir syaitan terambil dari kata syatana yashtunu yang mempunyai makna idza ba'uda li bu'dihil khairi war rahmah, yaitu dijauhkannya dari kebaikan dan rahmat, kasih sayang Allah Jalla wa Ala. Ya. Wakila mushtaqun min syata yasutu idza halaka wahtaraqa. Dan ada juga yang mengatakan bahwa syaitan itu terambil dari kata syata yasutu yang mempunyai makna halaka, binasa, hancur, wahtaraqa, dan terbakar atau gosong, ya, terbakar. Sehingga ya Allah Jalla wa Ala menjelaskan bahwa syaitan itu bukan yang mungkin pernah kita saksikan dalam film-film horor, bahwa dia adalah orang-orang yang telah mati gentayangan, kemudian menjadi syaitan yang menakut-nakuti seseorang. Tetapi syaitan ini
ternyata benar apa yang didefinisikan Al-Imam An-Nawawi tadi, bahwa dia adalah sifat, karakter. Dan Allah menjelaskan bahwa syaitan itu bukan sekedar orang yang telah wafat menjadi syaitan, tetapi syaitan itu adalah dari kalangan jin dan manusia. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat yang ke-112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhyi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli gurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum ma yaftarun. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Perhatikan. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi yang Allah Ta'ala utus mempunyai musuh, yaitu syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan jin. Perhatikan. Allah Jalla wa'ala mengatakan aduwang syayatinal insi wal jin. Musuh para nabi dan rasul yang Allah Ta'ala utus, yaitu syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan jin. Kemudian mereka adalah bertugas yuhyi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli gurura. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkara-perkara yang indah untuk menipu manusia. Ya. Jadi sebagian mereka dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia yang mempunyai karakter kullu maridin atin, setiap yang jahat dan membangkang karakternya, maka dia saling membisik-bisikan. Ya. Dan seakan-akan ini adalah perkataan-perkataan yang indah, yang bagus. Padahal bisikan itu adalah menipu. Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum ma yaftarun. Jika Rabbmu Allah Jalla wa'ala menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya. Kalau Allah menghendaki, ya, ketika seseorang dibisikkan oleh syaitan, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin, tentang perkara-perkara yang indah, padahal di dalamnya adalah perkara jahat dan membangkang berkaitan dengan syariat Allah, maka dia tidak akan mengerjakannya. Jika Allah menghendaki, ya. Sehingga walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum ma yaftarun. Allah perintahkan fadharhum wa ma yaftarun. Maka tinggalkan mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Ya. Jelas bahwa syaitan adalah karakter yang bisa terdapat pada jin dan juga bisa terdapat pada manusia. Intinya, jika manusia atau jin itu adalah jahat dan membangkang dari syariat Allah, itulah syaitan. Kemudian Allah Jalla wa'ala menjelaskan juga dalam surat Jin ayat yang ke-11, wa anna minna salihuna wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada. Dan sesungguhnya di antara kami, ya, kata jin, Allah Ta'ala jelaskan, sesungguhnya di antara kami, kata jin, ya, ada yang saleh dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Ya. Jadi di antara mereka ada yang memiliki karakter-karakter orang saleh dan ada yang memiliki karakter-karakter orang yang menyesatkan dari jalan Allah Jalla wa'ala. Berkaitan dengan hidup dan kehidupan ini, apa yang telah kita saksikan
pada saat ini penderitaan umat Islam, terutama di Palestina, yang mereka dibantai oleh orang-orang Yahudi laknatullah alaihim ajmain, oleh orang-orang Yahudi. Maka mereka orang-orang Yahudi yang membantai kaum muslimin, jelas mereka adalah syaitan dari kalangan manusia, yang mereka membuat kejahatan, mereka membangkang hukum-hukum Allah, mereka tanpa peduli kasih sayang, mereka bantai dengan alih ingin menghilangkan teroris yang ada di Palestina, yang dia sematkan kepada Hamas, ya. Tetapi dia membantai orang-orang yang tidak ikut berperang. Padahal kalau mereka berani, mereka berjanji ketemu di satu tempat, biar mereka bertempur, tidak bertempur dengan orang-orang yang tidak mengangkat senjata. Dan ini adalah sangat dicela di dalam syariat dinul Islam. Karena orang yang tidak mengangkat senjata, seperti anak-anak, ibu-ibu, atau bahkan dokter-dokter, ini tidak boleh dibunuh, dilindungi dalam syariat dinul Islam, sekalipun mereka sedang berperang. Kemudian, karena kita sudah mengetahui bahwa syaitan itu adalah dari kalangan jin dan dari kalangan manusia, maka kalau dari kalangan manusia, dengan kita tahu karakter dan sifatnya, dan terindikasi bahwa orang tersebut adalah memiliki kejahatan dan pembangkangan terhadap syariat Allah, maka kita bisa menjauhi dia. Kita jauhi, kita musuhi. Atau mungkin bisa kita dakwahi agar dia kembali lagi statusnya menjadi manusia dan bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau syaitan dari kalangan manusia, bagaimana dengan syaitan dari kalangan jin yang kita tidak melihat? Terutama dia membisikkan yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli gurura. Sebagian dari mereka dengan kebagian dari mereka saling membisik-bisikan perkataan-perkataan yang indah padahal menipu. Dan dia terus mengikuti kita, bahkan sampai kita masuk ke dalam rumah kita. Kalau anggota rumah tangga kita yang telah tercatat secara catatan sipil negara, misalkan ya, bapak dan ibu 2 orang, ditambah 3 orang anak, jadi kakak, ya, kartu keluarga terdiri dari 5 orang anggota. Tapi karena kedangkalan terhadap penangkalan syaitan dari kalangan jin, bisa jadi keluarga kita menjadi 10, walaupun tidak tercatat dalam kartu keluarga. Kita keluar dan kita masuk, syaitan pun ikut masuk ke dalam rumah. Istri kita keluar, dia masuk, syaitan pun ikut masuk. Yang tadinya 5 jadi 7. Tambah lagi anak-anak kita 3 orang keluar, mereka masuk membawa syaitan menjadi 10. Padahal di catatan kartu keluarga terdiri dari bapak, ibu, dan 3 orang anak. Tetapi ternyata di dalam rumah itu ada 10 anggota. Siapa 5 lagi? Syaitan dari kalangan jin. Inilah sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kesempurnaan agama Islam ini
beliau Nabi kita Muhammad menjelaskan bagaimana syaitan itu tidak ikut masuk ke dalam rumah kita. Dan anggota keluarga kita tidak bertambah dengan kehadiran syaitan yang akan selalu membisik-bisikkan perkara yang indah, padahal di dalamnya adalah terdapat kejahatan dan pembangkangan, penipuan terhadap syariat din Allah Jalla wa'ala. Oleh sebab itu yang pertama, agar syaitan tidak masuk ke dalam rumah kita dan menjadi anggota keluarga kita, maka Rasulullah SAW pernah bersabda, "Salasun kulluhun daminun 'ala Allah azza wa jalla." Ada 3 kelompok. Yang 3 kelompok itu Allah Jalla wa'ala menjaganya. Salah satu di antara 3 kelompok itu yang Allah jaga adalah wa rajulun dakhala baitahu bisalam. Seseorang yang masuk ke dalam rumahnya, dia mengucapkan salam. Sekalipun kita tahu bahwa anak kita sedang sekolah, kuliah, atau sedang pergi, istri kita pun sedang pergi mungkin ikut kajian, di rumah itu tidak ada siapa-siapa, maka kita masuk mengikuti sunnah Rasul, mengucapkan Assalamualaikum. Seperti itu. Agar Allah Ta'ala jaga dia. Sehingga syaitan tidak masuk ke dalam rumah tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua adalah dengan mengucapkan basmalah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallahu inda dukhulihi wa inda tu'amihi qala asy-syaitan la mabita lakum wala asya." Jika seseorang masuk ke dalam rumahnya, fadzakarallah, dia menyebut, mengucapkan nama Allah, inda dukhulihi, sebelum dia masuk. Ya, dia masuk ke rumah dengan kaki kanan, dia mengucapkan Assalamualaikum, masuk kaki kanan, dia ucapkan Bismillah. Ya. Maka syaitan mengatakan, la mabita lakum. Tidak ada tempat penginapan bagi kita. Ya. Tidak ada penginapan. Tapi dengan kita tidak membaca basmalah ke dalam rumah kita, kita hanya menyelonong saja masuk ke rumah, maka seketika itulah syaitan masuk dan menjadi anggota keluarga kita, sekalipun dia tidak tercatat dalam kartu keluarga kita. Di kartu keluarga mungkin hanya 5 anggota, tapi di rumah kita terdiri menjadi 10 anggota. Karena ditambah 5 lagi adalah syaitan. Kita berlindung pada Allah. Kemudian ini yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ya, jika hari mulai gelap, tahanlah anak-anak kalian agar tidak keluar. Ya, karena saat itu syaitan berkeliaran. Ketika waktu maghrib, ya, maka tutup semua ruangan. Dan kita baca semua wadah-wadah yang terbuka, kita tutup tempat-tempat makanan dengan membaca basmalah. Ya. Anak-anak kita jangan dikeluarkan. Dan ini kita lihat banyak, terutama di gang-gang. Waktu maghrib anak-anak itu berkeliaran kemana-mana. Padahal pada saat itu syaitan berkeliaran. Sehingga bisa saja yang tadinya rumah tangga kita bahagia, dengan anak-anak kita bermain-main ria di waktu maghrib, akhirnya terbawalah syaitan mengikutinya, sehingga masuklah syaitan ke dalam rumah kita, lalu membisikkan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan syariat dinul Islam. Akhirnya rumah tangga kita menjadi yang tadinya baiti jannati menjadi baiti nari, rumahku bagai surgaku, tetapi malah menjadi rumahku nerakaku. Dengan sebab apa? Anak-anak kita biarkan bermain-main ria ketika waktu maghrib. Maka masukkan mereka. Kemudian tutuplah
semua bejana-bejana dengan mengucapkan basmalah, ya, sehingga syaitan tidak akan bisa memasuki rumah kita. Dan mungkin yang terakhir, ya, untuk melindungi agar syaitan dari kalangan jin tidak menjadi bagian daripada keluarga kita, yaitu banyaklah kita membaca Al-Quran di rumah kita, ya. Terutama kita baca surat Al-Baqarah. Mungkin kita rajin membaca Al-Quran di masjid, ya, dan memang itu ibadah. Tapi alangkah lebih baiknya lagi, kita lebih rajin lagi membaca Al-Quran di rumah. Rasulullah SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan, ya, di mana kuburan itu tidak boleh menjadi bagian daripada tempat ibadah, membaca Al-Quran, ya, sholat, ya, jangan seperti kuburan. Inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan, khususnya dari kalangan jin, akan lari dari rumah yang rumah tersebut dibacakan surah Al-Baqarah. Baca surah Al-Baqarah, surah-surah yang lain di rumah kita. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Kalau kita sering membaca Al-Quran di rumah kita, maka syaitan akan pergi dari rumah kita, sehingga tidak mengganggu keluarga kita, tidak menambah anggota keluarga kita yang membebani cobaan hidup kita. Dan kita tahu bahwa syaitan itu aduwwum mubin, musuh yang nyata. Sehingga dari musuh yang nyata ini seharusnya kita perangi, kita jauhi, ya, dan kita berlindung kepada Allah agar kita tidak terkena daripada bisikan-bisikannya. Dengan kita memahami 4 poin ini, maka syaitan tidak ikut campur, tidak bergabung dalam anggota keluarga kita. Yang pertama adalah ketika kita masuk rumah mengucapkan salam. Yang kedua adalah membaca basmalah ketika kita masuk ke dalam rumah dengan kaki kanan. Yang ketiga, ketika waktu maghrib, jangan dikeluarkan anak-anak kita sampai selesainya waktu isya, ya. Dan kita tutup semua wadah-wadah makanan dengan membaca basmalah. Dan yang keempat, banyaklah membaca Al-Quran di rumah kita, terutama surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi diri saya dan khususnya dan umumnya bagi kaum muslimin. Kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk istiqomah menjalani syariat-syariat dinul Islam. Sekalipun syaitan senantiasa membisik-bisikan di dalam jiwa-jiwa kaum muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah